Om Swastiastu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya untuk kita semua. Dan tentunya sudah hadirin dan juga anggota-anggota dari Universitas Telkom Bandung yang telah hadir, para panitia. Dan kali ini tentu kita sudah memasuki acara talk show bersama narasumber. Dan tentunya di sini saya sendiri akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan pada hari ini saya Tri Paramita selaku moderator yang akan memandu acara talk show pada hari ini terkait narasumber kita. Yang pertama dari Ide Bagus Eka Harista SPD, dan tentunya beliau merupakan sebagai salah satu seniman muda yang dari 2015 sudah mulai bergelut di bidang koreografer tentunya. Dan di waktu yang baru-baru ini ternyata salah satu pencapaiannya merupakan koreografer muda di Pesta Kesenian Bali ke-43 ini ya Bli. Dan tentunya di sini kita ngobrol-ngobrol santai ya, bukan yang terlalu menegangkan, tetapi di sini juga kita bisa mendapatkan banyak wawasan tentunya dari narasumber kita kedua hari ini terkait seni tradisi dan juga seni modern. Baik, Bu Eka, mungkin di sini sebelum Mita ingin bertanya terkait topik hari ini, mungkin bisa beliau sampaikan atau paparkan sedikit terkait bahasan kita hari ini, yaitu seni tradisi. Mungkin beliau bisa mengetahui dan juga panitia di sini, anggota mungkin yang bergabung di live streaming juga bisa mengetahui seperti apa sih seni tradisi itu menurut pandangan dari beliau sendiri. Oke, terima kasih ya. Sebelum saya memperkenalkan tentang topik kita hari ini tentang seni tradisi, mungkin yang memperkenalkan dulu sedikit. Jadi terima kasih atas kesempatannya terhadap teman-teman yang telah memberikan tiang kesempatan untuk hadir pada hari ini dan berbagi ya, khususnya bukan menggurui tapi kita berbagi, sharing-sharing dari pembahasan-pembahasan yang ada. Jadi bisa diperkenalkan, nama tiang Ide Bagus Eka Harista atau biasa dipanggil dengan Gus Eka. Jadi untuk kesempatan kali ini yang hanya sekedar kita berbagi sesuai dengan pengalaman kita ya. Jadi terkait dengan yang disebut seni tradisi, yang menggeluti bidang seni tradisi bisa dikatakan dari awal mengenal tentang dunia seni. Jadi dari pertama kali mengenal tentang pendidikan, pelatihan dan yang lain sebagainya itu dari kecil sampai menggeluti dunia penataan atau yang disebut dengan koreografi itu dari tahun 2015 dari semenjak duduk di SMA. Jadi dari sana pemahaman sudah mulai muncul tentang dunia seni tradisi. Jadi tradisi itu adalah salah satu hal atau fenomena atau peristiwa yang sudah menjadi sebuah produktivitas atau menjadi sebuah kesinambungan dari generasi ke generasi. Yang pertama, dari kesinambungan generasi itu selalu melakukan sebuah aktivitas tersebut, maka itulah yang disebut dengan tradisi. Sama halnya dengan seni tari khususnya. Jadi salah satu tarian yang sudah sering kita pelajari, bahkan sering untuk diadakan dalam bentuk konteks pertunjukan dan sering menjadi bahan edukasi sebagai generasi muda, maka itu juga disebut sebagai seni tradisi. Nah, jadi pentingnya kita mengenal seni tradisi ini tatkala ini menjadi pondasi, menjadi langkah awal sebelum kita untuk memulai sesuatu yang baru atau sesuatu yang lebih berkembang. Ya, mungkin seperti itu. Baik, untuk pemirsa di rumah mungkin yang sudah bergabung atau yang ada di ruangan ini juga bisa mengetahui bahwa Gus Eka ini merupakan salah satu sarjana pendidikan nih yang sudah menempuh perkuliahannya dan sudah berhasil di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau IKIP PGRI Bali dan mengambil jurusan Sendra Tasik Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik. Iya, Gus Eka. Nah, tadi kan sudah memaparkan sedikit terkait pandangan dari Brigus itu sendiri selaku pelaku seni terkait seni tradisi. Nah, di sini kan tentunya kita pasti mengalami sebuah regenerasi, dan juga apalagi kita memandang di situasi saat ini tuh sedikit berbeda dengan situasi sebelumnya. Karena di luar sana pasti banyak seniman yang ada
Di sini tentu kita membahas problematikanya ketika pandemi saat ini. Nah, kalau dari Bligus sendiri, bagaimana sih Bligus memandang problematika dari seniman itu sendiri sebelum situasi pandemi COVID sampai yang sekarang ini ya? Kita kaitkan dengan situasi saat ini terlebih dahulu, karena banyak sekali kan terkadang yang momennya tidak dapat di saat kita itu pentas secara langsung dan juga menampilkan sesuatu kesenian itu hanya melalui daring. Nah, gitu. Oke, jadi terkait dengan fenomena ya, jadi fenomena yang terjadi saat ini dan sebelum dari kesenimanan itu menghadapi situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Jadi kalau menurut pandangan Tiang, semua itu pasti ada hikmahnya, karena kita menjadi sebuah pelaku seni untuk mencapai sebuah perkembangan itu tidak luput dengan adanya sebuah tantangan yang membuat kita sebagai pemicu atau motivasi untuk berkembang, sebagai itu pelaku, sebagai itu penata, ataupun konsep-konsep yang akan kita hadirkan itu datangnya dari realitas dan dari sebuah pengalaman yang menjadikan kita motivasi untuk berbuat sesuatu, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya situasi dan kondisi seperti sekarang ini, mungkin semua, bukan hanya kalangan seniman saja, tapi semua mungkin terkena dampak dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Namun ya memang pastinya ya, kalau kita bergerak di dunia seni pertunjukan, dengan menghadirkan sebuah karya dalam satu panggung tanpa adanya audiens, sebagai harapan kita dengan adanya apresiator, apresiasi, kritik seni terkait dengan karya atau apapun yang kita tuangkan, itu terkadang agak sedikit, bukannya gimana ya, tapi agak sedikit menurun semangat kita karena kurangnya ada apresiasi dalam sajian yang kita hadirkan. Tetapi dengan adanya situasi seperti sekarang ini adalah sebuah hikmah dari musibah. Karena apa? Situasi seperti sekarang ini mengajarkan kita untuk lebih tenang. Ya, tenang baik itu dari segi kita berpikir sebelum kita untuk melontarkan atau menciptakan karya-karya yang baru. Jadi lebih kita diajarkan untuk ke titik nol atau ke titik dasar sebelum berbuat sesuatu. Karena apa? Dengan adanya situasi seperti sekarang ini, kita dibuat untuk lebih tenang menghadapi sesuatu dan lebih dewasa menyikapi sesuatu. Karena dengan situasi daring ini bukan hanya kita kekurangan dari audiens atau apresiasi, tapi ini salah satu sebuah momen ya, sebuah momen untuk mengajarkan kita akan melangkah di era yang baru. Jadi kita tidak bisa juga yang namanya terlalu menolak dengan apa yang telah terjadi. Jadi ini salah satu momentum, bahkan dari era 4.0 atau dikatakan era digital ini akan menjadi sebuah senjata kita di dunia seni khususnya sebagai lompatan atau sebagai perkembangan. Karena dari adanya digitalisasi, dengan adanya publikasi, dengan adanya perkembangan zaman dengan teknologi seperti sekarang ini, membuat kita itu lebih sadar atau lebih eling. Bahkan bukan hanya dengan tentang kita untuk melihat dari sisi negatifnya, tapi sisi positif dari teknologi adalah bagaimana kita mengembangkan seni tradisi kita ke kancah yang lebih luas. Ya, jadi kita harus tidak langsung, kita harus benar-benar mengikuti, memahami, dan benar-benar belajar dari situasi yang ada untuk perkembangan. Ya. Ya, tentunya kalau misalnya kita membicarakan tadi masalah 4.0, nah era modern yang bagus. Nah, tentunya kalau sebelumnya itu kan mungkin banyak masyarakat yang tidak terlalu mengikuti zaman modern ya, artinya apalagi zaman-zaman dulu nih kita ketahui pasti tradisi dan tradisi. Nah, apalagi sekarang membicarakan juga masalah penghasilan, mungkin tidak hanya di dampak seni saja dampaknya, tapi di ekonomi, di pariwisata kan. Nah, bagaimana sih di sini caranya Bligus mungkin selaku perwakilan lah teman-teman di bidang seni untuk bisa tetap mendapatkan penghasilan tetapi dengan memanfaatkan seni ini dan tidak juga meninggalkan seni tradisi tetapi bisa mengikuti era modern juga gitu, agar masyarakat juga menuntun tradisi tapi harusnya kan kita juga harus bisa modern dan itu juga kan memicu kalau misalnya kita bisa mengikuti zaman otomatis kita bisa mencari penghasilan
Oke, terkait dengan bagaimana kita mempertahankan situasi, kan itu lebih tepatnya ya. Jadi kita mempertahankan di dunia seni ini adalah ya, yang pertama, jadi kita diajarkan untuk tidak melihat hasil akhir dari sebuah karya itu. Tapi kita dituntut dengan adanya situasi seperti sekarang ini bahkan lebih untuk lintas disiplin dalam berkarya. Karena apa? Jadi dengan didukung dengan adanya media digital ini, kita pertama tentang pengarsipan, dokumentasi, tentang portofolio karya kita diajarkan lewat adanya penekanan dari digital seperti sekarang ini. Itu yang pertama. Karena apa? Ketika kita untuk sadar dan untuk lebih konsekuen, lebih konsisten dalam pengarsipan, dalam portofolio, karena itu akan menjadi sebuah lompatan, awal mula lompatan atau awal mulai sebagai langkah kita dalam menghadapi situasi ini. Karena apa? Jika kita tidak punya portofolio, jadi orang-orang tidak akan tahu apa yang bisa kita perbuat, ya kan? Jadi tidak bisa kita hanya menunggu ketika ada sesuatu baru kita berbuat, ada sesuatu baru ada perbuatan. Dengan seperti kondisi sekarang ini, apa yang bisa kita perbuat? Nah, seperti itu. Jadi disinilah saatnya kita penting yang namanya sebuah pengarsipan, baik itu dari penggalian, baik itu dari pelestarian, baik itu dari perkembangan. Nah, itu adalah konsep-konsep berkesenian yang ada. Jadi penggalian dari seni tradisi dalam bentuk pengarsipan, dalam bentuk pelestarian, dari konteks praktisinya dan dalam bentuk perkembangan dari konteks kita melihat realitas itu menjadikan sebuah imajinasi dan menjadikan karya baru. Artinya, itu salah satu. Artinya kalau membicarakan masalah terkait penghasilan atau job tadi bagusnya, mungkin berapa persennya tidak full kita harus sebagai seorang seniman itu harus memandang biar kita harus menjadi di sini biar dapat penghasilan. Biar artinya kan kita biar dapat juga melestarikan kesenian Bali itu kan. Jadi tidak hanya pelaku seni itu hanya memandang penghasilannya saja kan, karena ada beberapa pasti orang yang menganggap kalau sudah misalnya dikasih bayaran sekian untuk misalnya dari di hotel kaitan dengan pariwisata, pasti ada yang menolak karena bayaran sedikit seperti itu misalnya. Tetapi kalau seperti Brigus tadi kan lebih ke ya pelestarian seperti itu ya. Nah, mungkin bisa dipaparkan lagi sedikit Brigus terkait adanya perbedaan penghasilan seperti itu mungkin. Kalau dari tanggapan Tiang terkait dengan yang namanya konteks pendapatan, pendapatan dari dunia seni. Sebenarnya dari kita bergerak di dunia seni itu kita bisa memiliki sebuah kreativitas yang baru. Jadi seperti ini. Ketika kita mulai tenang diajarkan oleh kondisi dan situasi seperti sekarang ini, kita mulai berpikir bukan hanya dari satu keranjang kita bisa menghasilkan sesuatu. Karena dengan kemampuan kita memiliki daya imajinasi dalam dunia seni, bahkan hal yang lain pun bisa kita lakukan. Dengan adanya lompatan ide, dari sini kita bisa mendatangkan sebuah benefit. Dari sini kita bisa mendatangkan income ya. Karena kalau bicara tentang seni, kita bukan tentang hal yang terukur. Iya, benar sekali. Tapi tentang yang ternilai. Nah, itu yang terpenting dalam sebuah berkesenian dari seni murni itu sendiri. Karena apa? Dalam situasi seperti sekarang ini semua susah ya. Berkarya pun kalau tidak ada materi juga tidak bisa mendukung. Sangat sulit. Cuman inilah sebuah proses dari kematangan itu. Ketika kita tumbuh dari sebuah tanah yang keras atau tanah yang kering, maka tumbuhan itu akan tumbuh dengan kokoh dan abadi kekal. Nah, jika kita juga tumbuh terhadap tumbuh dalam satu pot, maka itu juga tidak akan bertahan lama. Sama sepertinya dibilang seperti buah mangga yang nasak dalam pohonnya sendiri, maka memiliki sebuah nilai yang lebih abadi atau lebih kekal dalam seni itu sendiri kayak gitu. Nah, Brigus, di sini kan juga kita sudah mengetahui kalau Brigus ini aktif di koreografer ya, dan tentunya juga ternyata memiliki sebuah komunitas naluri manca seperti itu ya. Nah, mungkin bisa diinfokan juga, diberitahukan juga sedikit seperti apa perjalanan Brigus, dan kemudian kalau misalnya ini sudah berdiri sebelum pandemi atau sebelum pandemi. Nah, bagaimana sih di sana respon anggota-anggota atau tim-tim Brigus sendiri, dan tentunya Brigus sebagai yang pengutamanya lah di komunitas ini tuh, kalau perbandingan antara di sebelum pandemi dan saat ini, bagaimana responnya dan kemudian perjalanan Brigus juga bisa
ini agak sedikit lucu ya, bisa dikatakan agak sedikit menarik ya, bahasanya menarik. Komunitas Naluri Manca ini didirikan oleh 5 orang. Ya, jadi bukan saya sendiri. Itu ada 5 founder. Itu ada saya, ada Kevin, ada Adis, ada Agus Triuda atau Koming, ada Kesa lagi satu. Jadi itu ada 5 founder yang mendirikan komunitas ini. Jadi kami di sini menggunakan sistem manajemen. Karena dalam situasi Covid kemarin, di sana kita diajarkan untuk lebih detailing dalam proses manajemen dan proses penataan produksi, tata kelola, manajemen tata kelola. Nah, komunitas Naluri Manca ini terbentuk pada saat Covid. Ya, awal mula Covid 2020 dari sana baru terbentuk. Jadi pas Covid baru terbentuk. Ya. Tapi sebelum itu memang sudah sering berkumpul. Ya, kan, kalau kenalnya saya sama teman-teman itu udah dari kecil bahkan. Ya, dari teman TK, dari teman SD dan yang sampai sekarang. Komunitas ini kita kumpul pada saat awal Covid. Nah, itu saya bersyukur dengan ada Covid juga gitu. Bersyukur. Berproses ya. Ya. Jadi dengan adanya Covid ini awalnya kita duduk bersama berdiskusi apa yang kita bisa perbuat dengan menghadapi situasi seperti sekarang ini dan diajarkan untuk lebih tenang dalam melangkah. Nah, itu poin pentingnya. Nah, jadi teman-teman juga bergerak sampai sekarang ini dan Tiang dengan teman-teman sepakat kami tidak akan pernah menunda dan kami tidak akan pernah menunggu. Dan kami akan selalu melangkah di situasi dan kondisi apapun. Jadi apapun kita harus tetap produktif karena sadar usia bahwa kita masih di usia muda ya. Jadi kalau bukan kita di get to transisi atau era pra generasi ini, ibu siapa lagi gitu loh. Jadi kalau bukan generasi milenial, ya, generasi muda yang meneruskan. Betul. Karena penting adanya juga sebuah pengarsipan sebagai dokumenter, sebagai dokumen maestro, juga sebagai ilmu pembelajaran kita. Karena bukan tentang pertunjukan saja, tapi edukasi itu penting. Kalau bukan kita yang memulai juga, jadi untuk kedepannya untuk generasi siapa yang akan menjadi sebuah jembatan, kan seperti itu. Nah, itu dari segi pengarsipannya, dari segi penggaliannya. Nah, penting dengan adanya pelestarian. Jadi kita bergerak bukan hanya tentang melestarikan atau membawakan sesuatu hal yang sudah ada, tapi bagaimana untuk menjaga. Jadi pemahaman pelestarian itu bukan hanya sekedar sebuah produktivitas atau aktivitas dengan melakukannya saja, tidak, tapi memahami sebuah pelestarian gimana kita menjaga seni tradisi itu agar tetap ada, agar tetap dipahami, agar tetap disadari. Dengan cara apa? Momentumnya dengan ada era digital seperti sekarang ini adalah sebagai media pendukung kita agar seni tradisi kita tetap dikenal. Yang terakhir adalah segi dari perkembangannya. Jadi kami di Naluri Manca juga berkembang, berpikir tentang apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lontarkan sebagai motivasi atau sebagai pemancing untuk generasi yang lainnya agar tetap berbuat produktif tanpa melihat situasi dan kondisi yang ada. Bukan tentang keluhan, tapi tentang apa yang akan kita hadapi di masa mendatang. Seperti itu. Karena kan suatu saat yang kayak Brigus katakan itu pasti kita akan kedatangan yang namanya suatu tantangan ya, dan kita tentu harus bisa menghadapi itu. Nah, kalau di Naluri Manca ini mungkin Brigus kan pasti perjalanan panjang ya, walaupun sebenarnya singkat pas Covid baru kebentuk. Dan sebelumnya juga sudah sama-sama memiliki hobi yang sama, sudah saling kenal juga dari kecil. Nah, mungkin di sini dari awal Brigus merintis bersama teman-teman di sini, menurut Brigus apa sih yang paling berkesan untuk Brigus? Apakah ada sesuatu yang di antara kalian itu pencapaian kah atau apapun seperti dari awal, atau mungkin sebelum terbentuk ini mungkin sudah pernah berproses juga sebelumnya? Jadi ada sesuatu hal di dalam proses kami ya di Naluri Manca, mungkin yang pertama hal-hal menarik yang paling saya suka dengan teman-teman adalah ketika kita melakukan sesuatu, jadi kita selalu menghadirkan sebuah pendapat-pendapat dari berlima ini karena kita pendiri juga, dan di dalam proses itu pasti akan ada sebuah perselisihan. Nah, itu seru, kalau menurut Tiang itu seru, dan terkadang secara pribadi Tiang melihat harus ada yang seperti itu gitu.
Ya, seperti perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Nah, di sana kalau saya memandangnya seru, tapi memang sih terkadang itu menjadi sebuah pemicu kan. Cuman kalau saya melihat seru karena apa? Ketika itu terjadi berarti Tiang melihat rasa kepemilikan teman-teman Tiang. Dan tidak menutup kemungkinan kadang-kadang Tiang juga yang berselisih dengan yang lain, dan di sana Tiang menganggap wah ini seru. Itu yang membuat saya sadar akan sebuah kegiatan itu terlaksana. Jadi ada hal seperti itu yang membuat kita itu saling tukar pikiran dengan cara kita masing-masing seperti itu. Itu sangat menarik. Jadi kalau bicara tentang pencapaian, ya kami selalu bekerja itu menggunakan target, karena itu menjadi pemacu kita untuk selalu melangkah seperti kacamata kuda. Jadi tidak mendengar kanan kiri, ya udah jalan aja gitu. Pernah kita dengar untuk mencapai tujuan bersama itu emang awalnya dari perbedaan dulu. Jadi tidak langsung berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi tidak bisa kita baru ketemu itu sudah langsung satu pemikiran. Jadi memang ada perbedaan pendapat, ada tidak satu pemikiran, dan ujung-ujungnya kalau kita bisa menyikapi itu, kita akan mencapai tujuan bersama dan terbentuklah jadinya suatu komunitas atau apa yang membuat kita bisa melakukan sebuah seni itu menjadi maksimal bersama teman-teman. Ya, Brigus, mungkin di sini waktu lagi 5 menit. Mungkin di sini juga Mita ingin bertanya sedikit. Yang terakhirnya itu mungkin ajakan bangkit dari Brigus ya. Tadi kan Brigus juga membahas sempat mengajak generasi muda seperti itu. Tentu untuk bangkit, karena banyak sekali sekarang yang lebih fokusnya ke seni modern. Nah, contoh bukan seni modern seperti melukis, tapi ada juga yang memanfaatkan teknologi itu salah gitu. Jadinya kaitannya seperti ya mungkin kita bisa katakan lebih ke TikTok seperti itu ya. Jadi memang sih aplikasi itu banyak yang sudah membahas bisa digunakan untuk berkegiatan seni juga, tetapi ada kadang-kadang juga generasi muda yang menyalahgunakan tidak hanya TikTok tetapi beberapa media-media lah. Nah, bagaimana lah ajakan dari Brigus untuk generasi muda ini bisa bangkitlah, tetap tidak mengesampingkan seni tradisi, apalagi kita tinggal di daerah Bali tentunya. Itu yang terakhir mungkin. Oke, jadi untuk teman-teman ya generasi muda untuk saat ini dan termasuk Tiang pun juga agar sebagai generasi tidak sampai muda juga tradisi kita ini makan oleh budaya luar. Ya, betul sekali. Jadi penting adanya kita dalam seperti sekarang ini mesti bangkit bersama dan mesti berkreativitas bersama. Mari kita bangkit produktif dan kreatif, itu yang terpenting ya. Jadi itu menjadi landasan dasar kita. Bukan hanya sekedar bangkit hanya sebagai sebuah wacana, tapi bangkit memang benar-benar produktif dan kreatif, karena itu akan menjadi sebuah modal kita dalam menentukan sebuah langkah. Jadi no one left behind ya, tidak ada tertinggal satupun, itu yang terpenting. Jadi dengan adanya kita juga bergelut di dunia seni, bukan hanya tentang modernisasi yang ada seperti sekarang ini, tapi kalau tanpa adanya tradisi maka modern itu tidak akan pernah muncul. Karena apa? Modern itu sebagai landasan dasar kita berpijak untuk melangkah yang lebih luas atau melangkah yang lebih berkembang. Maka dari itu seperti rumah atau seperti pohon, yang penting adanya fondasi atau akar yang diperkuat. Iya, kalau sudah akarnya kuat, untuk tumbuh setinggi-tingginya pasti akan tidak tergoyahkan oleh angin. Keep spirit, keep on fire, we are the best semuanya untuk generasi muda. Untuk Brigus Eka tentunya juga sudah mengajak untuk generasi muda agar tidak mengesampingkan seni tradisi ya, hanya untuk suatu hal modern yang disalahgunakan misalnya seperti itu. Nah, mungkin di sini dari pemaparan Brigus Eka tadi dan juga sedikit diskusi dari saya dan juga Brigus bisa bermanfaat nih Brigusnya, dan bisa membuka